Inten apa? Inten itu adalah batu permata. Yang namanya batu permata itu ya juga mahal dulu ternyata. Saya kok beberapa kali ditipu orang. Yang difoto itu ternyata tidak sama dengan yang dikirim untuk pusakanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam milenial ngaji budoyo. Nah, dulur-dulur Etnik TV, kita sekarang diuji kesabarannya sangat amat luar biasa. Karena ya, mengingat wabah ini kita tidak akan tahu ini nanti akan sampai kapan. Banyak para dulur-dulur, teman-teman semuanya juga sangat amat berdampak sekali. Ya memang kita tahu bahwasanya tidak hanya kita, tetapi ini adalah mendunia. Mungkin ya ini suatu cobaan dulur-dulur, tapi yang jelas kita harus tabah untuk menghadapinya. Dan ya memang jangan keresulo, jangan sambat, karena kita juga merasakan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan saja, tetapi kita juga harus menjaganya ketika harus memakai masker dan sebagainya. Itu yang pertama. Terus poin yang kedua, dulur-dulur, ini juga sangat amat prihatin saya. Karena kenapa? Ketika kita semuanya ya mendapatkan cobaan seperti ini, ternyata ya masih banyak hal-hal yang sangat amat memprihatinkan di dunia digital. Maksudnya ini khususnya jual beli online, ternyata masih banyak juga yang tidak amanah. Kemarin ada salah satu sedulur juga itu ya juga sambat, Gus, saya kok beberapa kali ditipu orang. Yang difoto itu ternyata tidak sama dengan yang dikirim untuk pusakanya. Terus sudah begitu kok ibaratnya tidak satu dua saya seperti itu dengan beda modus. Ada yang, Gus, pada waktu itu suruh mengirim dulu pusakanya, suruh mengirim dulu, nanti kalau sudah tiba di rumah mau ditransfer, ternyata malah hilang kontak, diblok Facebooknya, diblokir nomor WA-nya. Dulur-dulur semuanya, khususnya adalah pecinta Tosanaji, saran saya, ketika panjenengan online, entah di Facebook, Bukalapak dan sebagainya, kalau di Facebook khususnya panjenengan lewat rekber, kan ada admin kan, mungkin ada salah satu di grup A misalkan, itu langsung saja komen, admin di sini siapa, kalau mau rekber kita rekber, kalau tidak mau, misalkan tidak mau, terus itu baru kenal, panjenengan baru kenal, tanda tanya. Berarti otomatis di situ ada oknum-oknum yang kurang baik. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, yaitu salah satunya jalan adalah di rekber. Ya kalau misalkan orangnya sudah kenal, terus memang beliau adalah orang-orang amanah, kan banyak juga. Itu tidak masalah tidak pakai rekber. Sudah tahu, oh iya kok saya kenal baik gini-gini, sudah tahu. Tetapi kalau di situ ada yang mengkhawatirkan, loh pusaka ini kok koyok ini, terus tak ajak rekber kok ragilem, lah itu loh. Itu tanda tanya. Jadi monggo dulur-dulur semuanya saja hati-hati. Sekali lagi hati-hati untuk
apa ya? Ya boleh. Loh, apa lo Gus, tapi harganya lah malah itu. Kok wes misalkan barangnya bagus kok dengan mahar yang ibaratnya yo sedengan, itu masalah tanda tanya. Malah tanda tanya. Saran saya, entah di grup manapun panjenengan, saya sarankan untuk rekber. Kan banyak toh admin-adminnya yang ibaratnya di situ bisa rekber. Aman nanti kalau sudah seperti itu. Tetapi ya itu nanti resiko panjenengan ketika panjenengan dijak rekber tidak mau, terus panjenengan ngeyel, terus nanti barang tidak sesuai ya itu. Tapi untuk apa ya, sedulur saya ini beliau juga bisa teman-teman, tidak apa-apa Gus ya, saya ikhlaskan. Tapi yo walaupun diikhlaskan tapi kan rasanya kan juga gak enak. Jadi seperti itu. Jadi apa ya, yang lebih terpenting itu adalah ya memang kita semuanya itu adalah di tahap ranah belajar. Semuanya saja di di ranah untuk tahapan belajar. Ya tidak apa-apa, kita ambil hikmahnya. Tetapi ya jangan seperti itu terus. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu adalah poin yang kedua dulu yang TV. Jadi yang saya harap panjenengan juga ikut waspada semuanya saja, tidak hanya di onlinean saja. Jadi semuanya saja panjenengan juga harus waspada. Nah, untuk yang berikutnya dulur-dulur, ini di sini saya akan sedikit membabar pusaka Sabuk Inten Mojopahit. Nah, sebelum saya membabar pusakanya, perlu kita ketahui dulu bahwasanya pusaka Sabuk Inten itu adalah pusaka yang banyakkan orang itu adalah memang apa ya, ibaratnya ya tandingan sengkelat sama Nogo Sosro. Tetapi kalau menurut saya pribadi, bukan masalah soal tanding menanding, tetapi apa? Tetapi bagaimana kita menyikapi sebuah di situ filosofinya. Ya memang kebanyakan ketika kita sudah mempunyai sengkelap dan sabuk inten itu memang ibaratnya kayak ya awake dhewe sudah menjadi seorang pemimpin ataupun raja yang di situ dikawal memang benar-benar seorang pangeran yang menguasai suatu kanuragan yang hebat. Tetapi perlu diketahui dulur-dulur, di situ itu sabuk inten itu juga tidak serta-merta digunakan ataupun diciptakan hanya sebuah untuk perlindungan. Tetapi bagaimana kita lebih mewaspadai, tetapi bagaimana kita lebih untuk mewaspadai diri kita, antara kita sendiri sebagai sesosok pemimpin dengan mungkin ya yang di bawah kita. Terus lagi antara hubungan kita dengan Tuhan yang Maha Kuasa atau dengan Gusti Allah Kang Moho Suci. Jadi seperti itu. Karena apa? Sabuk inten, apa? Sabuk itu adalah ikatan untuk mengikat apa? Semuanya. Hawa nafsu, angkara murka, tindak tanduk yang kurang baik. Jadi lebih ke weningnya. Inten apa? Inten itu adalah batu permata. Yang namanya batu permata itu ya juga mahal dulu ternyata. Tidak sembarangan. Bahkan di era Mojopahit, sabuk inten itu, nah ini perlu kita selaraskan. Pusaka sabuk inten itu tidak banyak seperti pusaka sengkelat. Tidak banyak, makanya juga secara mahar ketika itu pusaka penerus sabuk inten, yowis memang itulah pusaka ageman. Kita harus bisa menempatkan. Makanya lah enak pusaka sing sabuk inten misalkan dengan pusaka mahar yang biasa, ya tidak masalah. Tetapi
Juga panjenengan jangan mempermasalahkan ketika ada pusaka sabuk itu misalkan maharnya dengan loh, lah itu memang pusaka ageman, apalagi mungkin di era Mojopahit ataupun yang lainnya, di era-era yang lainnya. Tanggo utuh sepuh tos istilahnya. Wis mikir wis sepuh utuh, barang itu otomatis kan karumat. Tidak sembarangan orang yang memegangnya. Bahkan dulur-dulur ETV, ketika sudah kita memang menjadi salah satu pemilih, karena yang namanya pusaka itu tetap nanti pusaka yang akan memilih majikan. Itu wes saya banyak terjadi hal seperti itu. Jadi bukan kok kita yang menentukan sebenarnya, tapi ya pusaka itu sendiri nanti yang akan memilih majikannya siapa. Apalagi sudah di kelas ageman. Jadi bukan kok sebenarnya kita menentukan pusakanya harus seperti ini, itu bukan. Itu nanti pusakanya sendiri. Cuman kita mempunyai dasaran dulu untuk memperkuat suatu pondasi kita mengenali sebuah pusaka. Tidak hanya di garapnya, tetapi juga di filosofinya. Terus bagaimana Gus ketika kita masih pemula? Ketika panjenengan masih pemula, belajarlah kepada orang yang tepat. Jangan angger belajar, tapi kita cari dulu literaturnya. Oh siapa ya sing sekiranya iso bimbing pengertian tentang tosan aji ataupun yang lain, yang sekiranya memang ibaratnya ya, oh yo iki memang yo iki sing perlu tak sinau. Jadi seperti itu. Jadi tidak hanya angger. Kemarin dulur-dulur NTV, saya juga prihatin terhadap sedulur saya sendiri. Sudah mahari pusaka banyak, tetapi ya seperti itu, pusaka ini satu aja tidak ada yang benar. Itu saya sendiri juga prihatin. Tapi ya tidak masalah, yang namanya belajar, kita kembalikan lagi. Ketika sudah mengetahui seperti itu, nanti kan akan tahu, oh alah bae ngene iki to pusaka iku. Jadi nanti ya tergantung panjenengan sendiri mau mengikutinya seperti apa. Kan ada pusaka yang kaum sudro. Ya ibaratnya pusaka-pusaka biasa. Terus ada lagi nanti ya pusaka yang bagus, yang istimewa. Tergantung panjenengan nanti mengikutinya yang mana. Dan dulu-dulu NTV, memang ini saya menyadari betul ketika kita mau belajar ke siapa bingung, terus akhirnya ya wes lah miturut Google ae barangnya seperti itu, browsing ae. Waduh, lah itu yang sangat amat gawat sekali. Ngikut gini dulur-dulur NTV, ya bukan kok tidak valid, tidak, tetapi acuan yang kita misalkan kita itu belajarnya di browsing ataupun di Google itu ya juga keakuratannya juga tipis, terkecuali misalkan dengan orang yang jelas, dengan orang yang tepat. Kita sarasean, kita edukasi bagaimana. Oh ya, oh alah pusaka sepuh itu seperti ini. Oh alah pusaka STW itu seperti ini. Pusaka Kamardikan seperti ini. Jelas kita berhadapan secara langsung. Tetapi kalau sudah yang namanya browsing, ya kita kan hanya mencari, terus nanti di situ ada sebuah acuan, tapi ya yang sekiranya di situ dia sulit untuk kita pahami secara benar, sulit sekali. Nah makanya saya sarankan kalem-kalem. Yang namanya belajar pusaka itu jangan ditarget, kalem-kalem. Oh iya, saya
pembelajaran di pusaka ini dulu, saya akan menikmati. Setelah ini bab ini dulu, saya akan menikmati. Jadi seperti itu, jangan wanger saja. Nah, kembali lagi ke pusaka Sabu Inten. Ingat, pusaka Sabu Inten itu memang diciptakan tidak sebanyak pusaka Sengkelat. Tidak banyak pusaka Sabu Inten itu. Kalau Sengkelat kan memang banyak. Ya wis iku pusakane pangeran, pusakane di situ ya wis ibaratnya ya wis itu hawa-hawa berangasan ibaratnya. Jadi kita harus memang bisa benar-benar mengendalikan. Jadi seperti itu. Nah, di sini saya akan menunjukkan pusaka Sabu Inten Mojopahit. Ini adalah pusakanya Dulur-dulur NTV. Adalah pusakanya, dan pusaka ini jujur saja ini sudah lama dengan saya, dan istilahnya juga wingetnya ada saya itu. Jadi memang saya mempunyai penenang sendiri untuk pusaka Sabu ini. Saya akan tunjukkan bilahnya, teman-teman. Ini adalah bilahnya Dulur-dulur NTV. Kita terlebih dahulu masuk ke dalam rincian. Rinciannya seperti apa? Sabu Inten, sogokan genap depan belakang, pijetan, terus jalan lambe gajah, kembang kacang ataupun sekar kacang ya. Terus di sini ada greneng. Terus lo-nya adalah lo 11. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini estimasinya Mojopahit. Mojopahit sendiri, Dulur-dulur NTV, pusaka-pusaka Mojopahit itu yang memang tidak besar-besar. Tidak besar. Salah satu ciri pusaka Majapahit adalah tantingannya nyaman sekali. Terus dari posisi lo barang enak, lo-nya juga enak. Terus dari material juga bagus, pamornya menggunakan batu meteorit. Jadi seperti itu. Nah, di sini keistimewaannya apa? Gonjonya gonjo keleng. Nah, gonjonya gonjo keleng. Nah, ini adalah pusaka Sabu Inten Mojopahit. Jadi seperti itu. Ya, ini adalah pusaka-pusaka untuk kepemimpinan ataupun ya sosok sebagai seorang, ya mungkin ya di situ ibaratnya itu Dulur-dulur NTV ya pemimpin dulu, terahnya terah ningrat darah biru. Jadi seperti itu. Di sini indah sekali, mulai dari sogokannya indah ya toh, terus lagi sekar kacangnya juga sangat amat indah sekali. Nah, terus kita mengenal perabotnya. Nah ini Dulur-dulur NTV. Jadi awalnya ini di Ladrang Solo. Awalnya untuk perabotnya Dulur-dulur NTV. Terus akhirnya saya saresian kepada Pining Sepuh, Gus coba carikan yang Jogjana, Blangkrah Jogja. Nah, akhirnya dapat kayu timoho bagus, saya anjingkan, istimewa sekali. Jadi lebih terasa istimewa sekali. Jadi lebih bagus lagi dulu. Jadi ini adalah pusakanya. Nah, Sabu Inten sendiri di era Mojopahit Dulur-dulur NTV ya tidak banyak. Diciptakannya tidak banyak karena mengingat di era dulu itu ya menciptakan sebuah pusaka pun juga milih-milih. Tidak hanya angger orang bisa menerima sebuah pusaka. Jadi dulu ya juga empu pun tidak saben dina gawe pusaka Sabu Inten.
Tidak. Bahannya loh dulur-dulur TV di era kerajaan tersebut loh. Dari mana? Bahkan dari batu dipisah-pisah untuk mewakili, ada yang besinya, ada yang mojonya. Jadi seperti itu. Jadi tidak serta-merta langsung dapat besi gelondongan langsung ditempa, itu tidak. Ini makanya panjenengan juga harus selektif lagi di dalam dunia tosanaji. Jadi seperti itu. Nah, dulur-dulur NITV, jadi ketika kita sudah mempunyai sabuk inten, di situ ya juga harus kita terapkan di dalam kehidupan. Apakah kita ya memang sudah menikmatinya secara filosofi apa belum? Kalau kita sudah menikmatinya secara filosofi, ya kita akan terapkan apa itu sabuk, apa itu inten. Jadi seperti itu, harus kita terapkan. Bahkan ini dulur-dulur NITV, saya enggak, ini kan bukan sesosok jimatan atau patron, tetapi ketika ini dulu ya ibaratnya ini ya adem enak. Jadi seperti itu. Tapi ya seperti itu loh. Ketika mau di era-era Mojopahit ya secara yoni memang doyoni gede. Jadi seperti itu. Banyak sekali yang pinjam pusaka ini untuk ini banyak sekali. Teman saya, Gus aku pengen gini tak gawe ini, terus dipinjam ya monggo. Terus akhirnya lebih merasa pede lagi. Terus ada kemarin salah satu teman yang ingin ya alhamdulillah tercapai, ya seneng lah. Jadi seperti itu. Nah makanya dulur-dulur panjenengan juga harus bisa menikmati lagi dari sisi filosofinya. Jadi seperti itu. Yang penting monggo panjenengan ingin digarapnya atau di filosofinya, monggo, itu tergantung panjenengan. Nah ini adalah babaran sedikit dulur-dulur NITV mengenai pusaka sabuk inten, mengenai tentang detailnya. Nanti ketika panjenengan masih ada yang kebingungan, monggo nanti bisa bisa lewat WA pribadi saya. Jadi seperti itu. Semoga saja bermanfaat. Salam Rahayu, salam milenial ngaji budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.